Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Sparta yang kami hormati serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi bab ke-12 dari mata kuliah akuntansi menengah, yaitu intangible asset atau aset tak berwujud. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri saya, Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, Dan saya, Jana Priscilia Jadu dengan NIM 2019-12-11-020 dan selanjutnya. Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. Di bab ke-12 atau di chapter ke-12 ini kita akan membahas yang pertama adalah masalah-masalah dalam aset tak berwujud, yang kedua jenis-jenis aset tak berwujud, yang ketiga penurunan nilai aset tak berwujud, yang keempat biaya penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah penyajian. Next. Pertama kali kita akan membahas yaitu masalah-masalah aset tak berwujud atau intangible asset issue. Next. Jadi intangible asset atau aset tak berwujud ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Yang kedua, tidak memiliki wujud fisik. Dan yang ketiga adalah bukan monetary asset. Dan biasanya intangible asset ini diklasifikasikan sebagai non-current asset atau aset tidak lancar. Nah, yang dimaksud bukan monetary asset ini, intangible asset ini bukan merupakan instrumen keuangan karena menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Next. Nah, penilaian dari intangible asset atau aset tak berwujud sendiri adalah dari purchase intangible atau berasal dari pembelian. Yang pertama dicatat di cost. Kemudian penilaiannya juga meliputi semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut bisa dimanfaatkan. Nah, jenis biaya yang dikeluarkan ada 3, yaitu purchase price atau harga beli, yang kedua legal fee, yang terakhir adalah other incidental expense. Next. Kemudian dan menilai aset tak berwujud terdapat juga internally created intangibles. Jadi semua biaya yang dikeluarkan dalam fase riset di expense dan beberapa biaya dalam fase pengembangan juga di expense. Beberapa biaya pengembangan dikapitalisasi sesuai dengan kriteria. Dari IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengkapitalisasi biaya pengembangan. Next. Kemudian kita akan membahas aset tak berwujud yang diperoleh secara internal. Seluruh biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan perusahaan, beberapa biaya pengembangan juga dikapitalisir jika memenuhi kriteria ekonomis. IFRS juga menyampaikan atau mengidentifikasi beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Next. Kemudian kita akan membahas tentang amortisasi atau penyusutan dari aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud memiliki umur terbatas. Diamortisasi sebagai biaya selama umur ekonomis dengan mengkredit akun aset atau akumulasi amortisasi. Nah, umur ekonomis harus menggambarkan periode di mana aset dapat memberikan kontribusi terhadap aliran kas. Amortisasi harus sebesar kas dikurangi nilai residu. Next. Kemudian bagaimana dengan intangible asset atau aset tak berwujud dengan umurnya yang tak terbatas? Kalau tadi kita bahas dia memiliki umur ekonomis. Bagaimana jika umurnya tak terbatas? Amortisasi aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Batasnya tidak dapat dilihat dengan waktu sampai kapan aset dapat diharapkan memberi kontribusi pada aliran kas. Yang kedua, tidak diamortisasi. Yang terakhir, harus dilakukan tes terhadap aset tak berwujud apakah ada penurunan nilai paling tidak setiap tahunnya. Next.
Kemudian kita akan membahas jenis-jenis dari intangible asset atau aset tak berwujud. Next. Nah, jadi untuk jenisnya sendiri dikategorikan menjadi 6 kategori umum. Yang pertama adalah marketing related, yang kedua customer related, yang ketiga artistic related, yang keempat contract related, yang kelima teknologi related, yang terakhir adalah goodwill. Next. Pertama kita akan membahas marketing related intangible asset. Nah, contohnya dari marketing related intangible asset ini seperti merek dagang atau nama dagang, nama koran atau majalah, nama domain, internet, dan lain-lainnya. Nah, jenis aktiva tak berwujud ini jenis yang paling umum dimiliki oleh suatu perusahaan karena sekaligus menjadi nama atau brand yang mempopulerkannya. Merek dagang adalah nama merek dagang adalah nama, bisa juga simbol yang digunakan untuk mengenali suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Nah, kita kalau misalnya udah mendengar suatu nama brand atau nama brand, kita pasti udah nggak asing lagi kan. Kayak misalnya merek sepatu olahraga, wah brandnya biasanya Adidas gitu kan. Nah di Amerika biasanya itu merek dagang atau nama dagang memiliki proteksi legal dalam jangka waktu sampai dengan 10 tahun. Kemudian kas perolehan dikapitalisasi. Kemudian yang terakhir adalah untuk marketing related intangible asset ini tidak diamortisasi. Next. Kemudian ada customer related intangible asset. Nah, contohnya apa? Ada kayak data pelanggan, hubungan kontraktual pelanggan, dan untuk penghitungannya sendiri, kos perolehan dikapitalisasi dan diamortisasi selama umur ekonomis. Next. Yang selanjutnya aset tidak berwujud terkait kontrak. Ini merupakan ada beberapa, yaitu perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan, di mana waralaba sendiri memiliki jika memiliki umur yang terbatas, harus diamortisasi sebagai biaya operasional selama umur waralaba. Dan jika waralaba memiliki umur yang tidak terbatas, harus dicatat sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi. Contohnya ada perusahaan minyak Shell, perusahaan makanan McDonald, dan perusahaan mobil Toyota. Yang selanjutnya aset tak berwujud terkait teknologi, di mana ini merupakan teknologi yang dipatenkan dan rahasia-rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Hak paten memberikan penggunaan eksklusif kepada pemegangnya untuk jangka waktu yang lama, yaitu 20 tahun. Lalu dengan aset ini dapat memanfaatkan biaya pembelian paten, membebankan semua biaya R&D dan biaya pengembangan apapun yang terjadi sebelum mencapai kelangsungan ekonomi. Dan yang terakhir, jika terjadi amortisasi selama umur hukum atau umur manfaat, manakah yang lebih pendek? Contohnya ada perusahaan Canon, Samsung, dan perusahaan Merck. Di sini contohnya perusahaan Harcourt CO mengeluarkan $180.000 dalam biaya hukum pada tanggal 1 Januari 2019 untuk berhasil mempertahankan paten. Umur manfaat paten adalah 10 tahun, diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Harcourt mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir 2019 sebagai berikut, di mana pada 1 Januari tercatat yaitu nilai paten terhadap cash sebesar $180.000 yang didapat dari soal. Lalu pada akhir tahunnya Desember 31 dicatat amortisasi expense dari hak paten yaitu 18.000 yang didapat dari harga hak paten tadi kan 180.000 dibagi dengan umur manfaat paten 10 tahun. Maka tercatat paten amortization expense kepada akumulasi amortisasi paten yaitu sebesar $18.000.
Yang selanjutnya goodwill. Secara konseptual, goodwill merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah, di mana goodwill hanya dicatat saat seluruh bisnis dibeli. Goodwill diukur sebagai kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi atau diperoleh, di mana ini aset bersihnya yaitu aset dikurangi dengan kewajiban. Goodwill yang dibuat secara internal tidak boleh dikapitalisasi. Contoh recording goodwill yang pertama, Feng INC memutuskan bahwa mereka membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi distribusi traktor yang ada. Presiden Feng tertarik untuk membeli traktor rolling SA. Ilustrasi tersebut menyajikan laporan posisi keuangan, di mana ada laporan posisi keuangan SOFP. Untuk aset ada property, plant, equipment, inventory, AR, cash, dan totalnya 255 sama dengan total dari equity dan liability-nya. Nah, ini Feng menyelidiki bahwa aset dasar Traktor King untuk menentukan nilai wajarnya, yaitu untuk datanya property plant equipment ada $205.000, patennya $18.000, inventorinya $122.000, akun receivable $35.000, cash $25.000, dan liabilities-nya $55.000, di mana untuk fair value of net asetnya $350.000. Nah, perusahaan traktor memutuskan untuk menerima tawaran Feng sebesar $400.000. Berapakah nilai goodwill jika ada? Nah, ini merupakan penentuan goodwill-nya. Tadi kan diketahui bahwa jumlah itunya kan $350.000, dan di soal tuh diketahui bahwa perusahaan traktor akan menerima tawarannya sebesar $400.000, maka akan ditentukan penentuan goodwill-nya untuk properti plant equipment sampai kepada fair value-nya masih sama seperti yang di soal sebelumnya, dan sisanya $50.000 itu merupakan value asset to goodwill atau nilai dari goodwill tersebut, yaitu sebesar $50.000. Nah, di sini Feng akan mencatat transaksi dari soal sebelumnya, itu untuk property plant equipment masih sama dengan sebelumnya. Patents juga, inventory 122, akun receivable 35, cash 25, dan goodwill-nya tadi $50.000. Dan untuk liabilities-nya $55.000, dan untuk total cash tadi $400.000. Nah, ini masih recording goodwill, di mana untuk penghapusan goodwill terjadi ketika niat goodwill dianggap memiliki kehidupan yang tidak terbatas, tidak boleh diamortisasi, dan hanya nilai tercatat yang disesuaikan jika goodwill mengalami penurunan nilai. Nah, untuk pembelian tawar-menawar goodwill, harga beli akan kurang dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh, dan jumlah dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli. Yang selanjutnya, penurunan dan penyajian aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset, baik melalui penggunaan atau penjualan perusahaan. Untuk prosedur khusus mencatat penurunan nilai bergantung pada jenis aset tidak terwujud, itu ada yang pertama manfaat hidupnya terbatas, ataupun yang kedua tak terbatas, termasuk goodwill. Nah, ini merupakan penurunan nilai tak berwujud kehidupan yang terbatas, di mana aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan akan juga berlaku untuk benda yang tak berwujud dengan umur yang terbatas. Nah, untuk rugi penurunan nilai sendiri merupakan nilai-nilai yang tercatat sebagai aset dikurangi dengan jumlah terpulihkan dari aset yang mengalami penurunan nilai. Nah, ini merupakan data-datanya yang kita pelajari di chapter sebelumnya. Nah, untuk nilai wajar
Untuk fair value less cost to sell berarti berapa aset yang dapat dijual setelah dikurangi dengan biaya pelepasan. Sedangkan untuk value in use itu merupakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan akhirnya penjualan aset pada akhir masa manfaatnya. Ini merupakan contohnya bahwa Large SE memiliki paten tentang cara mengekstraksi minyak dari batuan serpi dengan nilai tercatat 5 juta pada akhir tahun 2018. Sayangnya, beberapa penemuan non-minyak serpi baru-baru ini berdampak buruk pada permintaan akan teknologi minyak serpi, mengindikasikan bahwa paten dirusak. Large menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk paten berdasarkan nilai pakai, karena tidak ada pasar aktif untuk paten. Nah, Large memperkirakan nilai pakai paten sebesar 2 juta berdasarkan arus kas bersih masa depan yang didiskon dan diharapkan pada suku bunga pasarnya. Maka untuk perhitungan nilai tak berwujudnya sebagai berikut. Tadi kan carrying amount-nya itu 5 juta dari soal. Lalu untuk value in use-nya 2 juta, sedangkan untuk fair value less cost to sell kan tidak diketahui. Nah, maka recoverable amount-nya akan memakai nilai dari value in use yaitu sebesar 2 juta. Nah, maka akan terjadi impairment loss-nya sebesar 3 juta jika dibandingkan dengan carrying amount-nya yaitu 5 juta. Nah, untuk penjurnalannya akan dibuat sebagai berikut. Yang pertama itu akan ada loss on impairment sebesar 3 juta terhadap nilai paten sebesar 3 juta. Nah, ini merupakan yang selanjutnya yaitu pembalikan kerugian penurunan nilai, di mana ilustrasinya nilai tercatat paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta. Amortisasi Large adalah sebesar 400.000 didapat dari 2 juta dibagi dengan sisa tahun paten yaitu 5 tahun. Nah, beban amortisasi dan nilai tercatat akan sebagai berikut. Yang pertama untuk carrying amount 2019 itu 1.600.000 karena 2 juta dikurangi dengan amortisasi expense 400.000 dan 2020 yang sebelum carrying amount tahun sebelumnya 1.600.000 akan dikurangi lagi dengan amortisasinya didapatkan 1.200.000 dan untuk 2021 untuk carrying amount tahun sebelumnya 1.200.000 dikurangi dengan amortisasinya 400.000 maka didapatkan 800.000 dan untuk tahun 2022 800.000 di carrying amount tahun sebelumnya dikurangi dengan amortisasinya 400.000 dan untuk pada tahun terakhir sisa dari tahun sebelumnya 400.000 dari carrying amount-nya dikurangi lagi dengan amortisasi hingga pada tahun 2023 akan habis carrying amount-nya itu yaitu sebesar 0. Maka pada awal tahun 2020, berdasarkan kondisi yang membaik untuk teknologi minyak serpi, Large mengukur kembali jumlah paten yang dapat diperoleh kembali menjadi 1.750.000. Nah, maka akan terjadi pembalikan sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui yaitu 1.750.000 di soal dikurangi dengan carrying amount pada tahun 2019 yaitu 1.600.000. Maka akan dicatat paten terhadap recovery of impairment loss yaitu 150.000 euro. Nah, penurunan nilai tak berwujud dalam kehidupan tanpa batas selain goodwill, yaitu harus diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. Dan untuk tes penurunan nilainya akan sama dengan tes untuk benda yang tak berwujud, yaitu untuk yang hidupnya yang terbatas. Seperti yang pertama membandingkan jumlah terpulihkan atau carrying amount dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Dan yang kedua, jika nilai terpulihkan atau recoverable amount kurang dari nilai tercatatnya carrying amount, maka perusahaan mengakui adanya penurunan nilai. Nah, contohnya Radia Arkon membeli lisensi siaran seharga 2 juta.
di mana lisensi dapat diperbarui setiap 10 tahun. Arkon Radio telah memperbarui lisensi GCC 2 kali dengan biaya yang minimal. Karena mengharapkan arus kas bertahan tanpa batas, Arkon melaporkan lisensi sebagai aset tidak berwujud yang tidak terbatas. Baru-baru ini GCC memutuskan untuk melelang lisensi ini kepada penawar tertinggi alih-alih memperbaruinya. Berdasarkan lelang lisensi serupa baru-baru ini, Arkon Radio memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau itu jumlah yang dapat diperoleh kembali dari lisensinya menjadi 1.500.000. Maka akan terjadi pencatatan yaitu carrying value of broadcast lisensinya itu 2 juta dari soal dan dikurangi dengan recoverable amount-nya yang diambil dari nilai fair value less cost to sell yaitu 1.500.000. Maka akan terjadi loss on impairment-nya sebesar 500.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penurunan nilai aset tidak berwujud. Yaitu, kita akan membahas penurunan goodwill atau jenis aset yang tidak berwujud. Di sini syaratnya perusahaan itu harus menguji goodwill setidaknya setiap tahun. Yang kedua, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas yang diberikan goodwill. Unit penghasil kas ini itu adalah kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasikan yang menghasilkan arus kas untuk perusahaan. Nah, di sini estimasi dari jumlah yang terpublikasikan dalam penurunan nilai goodwill ini biasanya itu dihitung berdasarkan estimasi nilai pakainya. Next. Nah, pembalikan kerugian penurunan nilai goodwill ini itu tidak akan bisa diizinkan dalam pencatatan penurunan nilai aset tidak berwujud. Next. Ini adalah sebagai contoh, perusahaan Kolbui AG itu dia memiliki 3 divisi. Yang pertama itu dia membeli satu divisi yaitu Print Products selama 4 tahun, lalu itu 4 tahun yang lalu seharga 2 juta. Sayangnya, Print mengalami kerugian operasional selama 3 kuartal terakhir. Nah, otomatis manajemen Kolbui ini sekarang sedang meninjau divisi unit penghasil kas untuk tujuan pengujian penurunan nilai tahunan. Di sini kita dapat mencantumkan ilustrasinya aset bersih divisi Print termasuk goodwill-nya yang itu sebesar 900.000 dari euro dari pembelian. Di sini ada property plant asset dan equipment dalam jumlah net atau bersihnya 800.000, goodwill 900.000, inventory 700.000, receivable atau penerimaan 300.000, cash 200.000, dan akun payable dan not payable ini totalnya 500.000. Maka total net asetnya itu semua aset dikurangi semua liabilities, maka hasilnya dapatlah 2.400.000. Next. Nah, ini jika Kolbui menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk divisi Print ini senilai 2.800.000 berdasarkan perkiraan nilai pakai ini. Nah, kan tadi kita udah hitung tuh dapat tuh carrying amount dari divisi Print itu sebesar 2.400.000. Nah, tapi di sini ada soal dibilang nilai yang dapat diperoleh kembali itu kan divisi itu dimasukkan ke dalam value in use karena dia masih dalam gunakan. Nah, untuk memperoleh kembali itu kita masukkan lagi ke recoverable amount karena di sini dia tidak ada fair value less cost to sell karena tidak dijelaskan cost untuk sell-nya berapa dan fair value-nya berapa. Yang ada cuma 2.800 ini sebagai recoverable amount. Nah, karena di sini recoverable amount-nya ini lebih besar dari carrying amount, maka di sini itu tidak ada gangguan atau impairment atau penurunan nilai. Berikutnya, next. Nah, asumsikan jika misalnya di sini yang dapat dipulihkan itu hanya 1.900.000, maka tadi sudah dijelaskan value initialnya dimasukkan itu 1.900.000 ke recoverable amount sebesar 1.900.000. Nah, di sini carrying amount kan 2.400.000, sementara yang dipulihkan 1.900.000. Berarti
pengurang dari carrying amount ini kan reservable amount. Nah, karena di sini recoverable amount-nya itu dia lebih rendah dari carrying amount, maka ini adalah ada kerugian penurunan nilai. Nah, kerugian dari penurunan nilai ini ada 500.000. 500.000 itu dari mana? 500.000 itu 2.400.000 dikurangi 1.900.000, hasilnya 500.000. Next. Nah, karena tadi kita sudah dapat, berarti kan kita tinggal bikin penjurnalannya. Nah, ini untuk jurnal jika ada kerugian penurunan nilai. Maka jurnal untuk kasus ini itu adalah kerugian karena penurunan nilai atau impairment, dan pada goodwill atau goodwill. Karena di sini akun untuk jurnal adanya kerugian penurunan nilai itu ya jurnalnya kerugian penurunan nilai pada goodwill. Nah, nilainya itu 500.000 dari yang telah kita jelaskan. 2.400.000 dikurangi 1.900.000, hasilnya 500.000. Next. Nah, sekarang kita membahas penyajian aset terwujud. Ini dalam laporan posisi keuangan ini, perusahaan itu harus melaporkan sebagai item yang terpisah semua aset yang tidak berwujud selain goodwill. Yang kedua, pelaporan dalam laporan posisi keuangan ini itu mirip dengan pelaporan properti plant, properti pabrik dan peralatan atau PPE yang sudah kita pelajari di chapter sebelumnya. Nah, yang berikutnya, akun kontra itu biasanya tidak ditampilkan untuk barang yang tidak berwujud. Jadi ini tidak ditampilkan. Next. Nah, dalam laporan rugi itu, perusahaan harus melaporkan satu, biaya amortisasinya, dan yang kedua, kerugian dari pembalikan penurunan nilai. Nah, untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah, itu di dalam laba bersih itu biasanya ada pada bagian operasi atau operating system, operating expense atau operating income. Nah, di sini sebagai catatan, atas laporan keuangan itu harus mencakup biaya amortisasinya untuk setiap jenis aset. Jadi di setiap aset itu harus ada laporan biaya amortisasinya. Next. Ini adalah salah satu contoh pelaporan aset tidak berwujud, yaitu serupa dengan pelaporan aset tetap. Nih, ini ada contoh perusahaan Nestle. Di sini kita bisa lihat nih di income statement dan balance sheet. Sini income statement-nya akan dimasukin nih amortisasi expense yang sudah dijelasin tadi itu kan semua aset itu harus dimasukkan karena amortisasinya, maka di sini di income statement itu dimasukkanlah amortization expense dan impairment of goodwill, yaitu 317 dan 338. Untuk balance sheet itu ada goodwill dari note 9 ini adalah referensinya. Referensinya ini sebesar 32.772. Sementara total intangible asset atau aset tidak berwujudnya ini itu sebesar 19.236. Next. Selanjutnya adalah biaya penelitian dan pengembangan atau yang biasa kita kenal biaya research and development cost. Di sini itu dia merupakan bukan aset yang tidak berwujud, karena di sini seringkali menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta yang baru seperti produk, proses, ide pemikiran, formula, komposisi, dan karya sastra. Next. Ini masih dalam biaya research and development. Di sini perusahaan biasanya menghabiskan banyak uang, terutama untuk penelitian dan pengembangan. Nah, di sini bisa kita lihat nih contoh-contohnya dari Volkswagen sampai Johnson & Johnson dari USA. Di sini kita bisa lihat nih datanya salesnya itu dalam miliaran, dan di sini ada untuk mencari research and development itu, rumusnya research and development dibagi sales untuk mencari rasionya, maka didapatlah di Volkswagen itu 5,26 sampai Johnson & Johnson itu sebesar 11,44%. Next. Nah, untuk pencatatan biaya penelitian ini, biaya penelitian itu harus dikeluarkan pada saat terjadinya penelitian. Yang kedua, biaya pengembangan mungkin saja tidak akan dibebankan pada saat terjadinya kejadian tersebut. Dan yang selanjutnya, kapitalisasi ketika dimulainya proyek itu berjalan cukup jauh dalam proses hingga manfaat ekonomi dari proyek research and development cost ini akan mengalir ke perusahaan, atau ini biasanya bisa dibilang proyek layak yang dalam bahasa ekonomi. Next. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan. Di sini kegiatan penelitian itu adalah investigasi asli dan terencana yang dilakukan dengan prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmu atau teknis baru. Contohnya ini penelitian laboratorium ini dia itu bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru seperti mencari aplikasi atau mencari penemuan yang baru atau yang belum pernah ada sebelumnya.
Nah, kalau untuk kegiatan pengembangan ini, itu adalah penerapan temuan penelitian atau lainnya pengetahuan untuk perencanaan atau desain untuk produksi bahan, perangkat, produk, proses, ataupun sistem dan layanan baru atau yang secara substansial itu dapat ditingkatkan sebelum dimulainya produksi atau penggunaan komersial. Ini sebagai contohnya formulasi konseptual dan desain produk yang mungkin atau alternatif proses seperti pembangunan jenis prototipe dan pengoperasian pabrik percontohan atau bisa dibilang ini lebih ke arah pakaian pengoperasian pabrik pakaian itu kan biasanya ada desain baru, nah itu dikembangkan di situ. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai akuntansi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, di dalam akuntansi biaya kegiatan dan pengembangan ini itu biasanya biaya yang terkait dalam R&D itu ada satu biaya bahan perlengkapan dan fasilitas, dua biaya personel atau biaya tenaga kerja, ketiga dia itu membeli barang yang tak berwujud, keempat layanan kontrak, dan yang kemudian biaya tidak langsung. Next. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Anggap saja ini ilustrasi 12-15. Ini ada contoh pengeluaran penelitian dan pengembangan serta perlakuan akuntansi dari perusahaan tersebut. Di sini kita bisa membagikan dua, yaitu jenis pengeluaran dan perlakuan akuntansi. Jadi ini pemelakuan akuntansi ini maksudnya dimasukkan ke dalam aset apa atau akun apa. Di sini nomor satu itu dia pembangunan fasilitas penelitian jarak jauh untuk digunakan dalam proyek saat ini dan masa depan. Terdiri dari 3 lantai bangunan yang setinggi 400.000 kaki persegi. Nah, perlakuannya itu dia ada kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua, akuisisi peralatan penelitian dan pengembangan untuk digunakan pada proyek saat ini saja. Nah, ini dimasukkan dalam dibebankan sebagai penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, akuisisi mesin untuk digunakan pada proyek penelitian dan pengembangan saat ini dan masa depan. Ini dimasukkan ke dalam akun kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya pengembangan dan penelitian. Next. Selanjutnya adalah jenis masih dalam hal yang sama. Yang keempat ini dia pembelian untuk yang digunakan pada proyek penelitian dan pengembangan saat ini dan yang akan ada di masa depan. Nah, di sini itu dimasukkan ke dalam inventarisasi atau inventory dan dialokasikan untuk proyek penelitian dan pengembangan biaya yang dikonsumsi jika terjadi penelitian dan pengembangan. Yang kelima ini dia gaji staf peneliti dan yang merancang pemindai tulang laser baru. Nah, ini contohnya adalah perusahaan tentang kedokteran. Di sini masuk dari tadi biaya pemindai ini dia itu sebagai biaya penelitian dan pengembangan karena itu masuk dalam sebagai alatnya. Yang keenam ini biaya penelitian yang timbul berdasarkan kontrak dengan New Horizon Inc. dan dapat ditagih setiap bulan. Ini biaya kontraknya dengan biaya joint venture-nya atau biaya kerjasamanya. Dengan perusahaan lain ini dicatat sebagai piutang karena dapat ditagih setiap bulan. Dan yang ketujuh itu biaya bahan tenaga kerja dan biaya overhead pemindai laser prototype. Ini dianggap sebagai kelangsungan ekonomi jika hasilnya tidak mencapai ekonominya. Di sini dibebankan sebagai penelitian dan pengembangan. Next. Nah, selanjutnya ini biaya pengujian prototipe atau modifikasi desain. Di sini apabila kelayakan ekonomi untuk TCP ini maksudnya untuk pasiennya, di sini dibebankan segera sebagai penelitian dan pengembangan. Yang ke-9 ini biaya hukum untuk mendapatkan paten atas pemindai laser baru. Nah, ini biaya untuk mencari paten nih. Maka ini dibebankan sebagai memanfaatkan sebagai paten dan amortisasi ke overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Yang ke-10 ini gaji eksekutif atau gaji manajer. Di sini dibebankan sebagai beban operasional dan biaya riset atau riset pemasaran dan promosi pemindai laser baru ini dibebankan menjadi biaya beban operasional. Next. Selanjutnya biaya teknik yang dikeluarkan untuk memajukan pemindai laser ke tahap produksi penuh. Ini sebagai kelayakan ekonomis tercapai. Beban ini akun ini dibebankan sebagai beban operasional karena dia memanfaatkan penelitian dan pengembangan. Nah, yang berikutnya biaya untuk berhasil mempertahankan paten pada pemindai laser ini dia dicatat sebagai paten dan amortisasinya di biaya overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Dan yang ke-14 itu komisi untuk staf penjualan yang memasarkan pemindai laser baru ini dimasukkan ke dalam
beban operasional. Next. Selanjutnya adalah biaya penelitian dan pengembangan. Di sini biaya yang serupa dengan biaya penelitian dan pengembangan itu ada, salah satunya biaya awal untuk operasi baru, terus kerugian operasi awal, dan biaya periklanan. Nah, biaya-biaya ini biasanya dibebankan pada saat terjadinya atau serupa dengan akuntansi untuk biaya research and development cost. Next. Ini adalah salah satu contoh soal menghitung jumlah yang akan dilaporkan sebagai biaya penelitian. Di sini biaya peralatan yang diperoleh akan digunakan alternatif dalam proyek penelitian dan pengembangan di masa depan selama 5 tahun ke depan. Dia itu menggunakan penyusutan garis lurus, berarti itu sama untuk 5 tahun ke depan. Di sini biaya awalnya 330.000. Nah, kenapa di sini bisa dapat 66.000? Karena kita tahu nih di sini biaya penyusutan itu selama 5 tahun, berarti kan biaya awal dibagi 5 atau umur usia dari alat biaya tersebut, maka dapatlah 66.000. Nah, kemudian bahan yang dikonsumsi untuk proyek penelitian dan pengembangan itu masukkan hal yang sama, 59.000. Berikutnya juga hal yang sama sampai biaya konsultasi dan pihak luar itu masuk sama 100.000. Berikutnya biaya personal juga sama, 128.000 dimasukkan. Terus berikutnya biaya tidak langsung juga yang dialokasi itu masukkan 50.000 sama dengan yang sebelumnya. Dan yang terakhir biaya yang dibeli untuk penelitian dan pengembangan masa depan. Berikutnya yaitu dapatlah di sini total dari semua keseluruhan itu. Jadi totalnya itu ditambah aja dari 66 sampai ke bawah tuh. Hasilnya 403.000 dolar. Next. Ini pengungkapannya atau disclosure atau biasa kita bilang dalam akuntansi, ini adalah penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan ini biasanya harus mengungkapkan total biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan setiap produk. Ini salah satu contoh perusahaannya, dia masukin nih semua datanya, saat termasuk turnover, cost of sale, gross profit, selling and general administrative. Nah, di sini nih ada yang warna merah nih, yaitu research and development. Di sini dia emang harus masukin karena dia di sini itu kan dibilang total biaya penelitian dan pengembangan itu dia harus dibebankan setiap produk. Jadi setiap ada kegiatan itu dimasukin ke dalam laporan biaya ini. Maka dapatlah di sini lah di warna merah itu adalah biaya research and development-nya. Termasuk royalty income dan selanjutnya sampai operating profit itu juga dihitung. Nah, sudah dapat hasilnya. Next. Next. Sekarang kita mau masuk ke dalam soal jawab. Yang pertama 11.4 di sini saya copy paste itu kita disuruh menghitung depresiasinya. Di sini ada perusahaan Werner Furnace Corporation itu dia membeli mesin atau peralatan sebesar 279.000 di bulan Mei 2019. Di sini diestimasikan bahwa dia akan punya umur alat ini hanya bertahan 10 tahun dengan nilai residunya 15.000. Dan ini dapat memproduksi 240.000 per unit dan waktu dia bekerja terus ini dia 255.000 jam. Nah, di tahun 2020 di sini dia menggunakan mesin ini selama 2.650 jam dan mesin ini dapat memproduksi 25.500 unit. Nah, dari informasi yang diberikan, kita diperintahkan untuk menghitung depresiasinya dengan straight line, unit of output, working hours, sum of year digits, dan doubly clean balance. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai straight line. Nah, di sini straight line itu kan rumusnya cost dikurangi residual value dikurangi umur alat. Nah, di sini kita dapat nih cost itu dapatlah tadi pembelian mesinnya kan 275.000, residual value-nya 15.000, berarti tinggal dikurangin dong hasilnya depresiasinya. Maka hasil dapatlah depresiasinya itu 264.000. Nah, itu hanya baru depresiasinya. Nah, kan kita diminta untuk mencari depresiasi selama 10 tahun dari tahun 2019 dan 2020. Sekarang kita hanya menghitung 2020-nya. Nah, untuk 2020 itu dia dihitung 264.000 dibagi 10 tahun.
maka dapatlah 26.400. Nah, di sini kita cuma masukin 26.400. Kenapa? Karena di sini itu hitungannya dalam satu tahun ini, dalam 2020 ini, dia nilainya penuh. Atau kita bisa bilang selama 1 tahun ini dia dipakai terus, maka nilainya 1 kan, berarti 2640 dapatlah 26.400. Itu untuk 2020. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unit of output. Unit of output ini rumusnya cost dibagi cost unit produksi. Nah, ini cost of unit produksi ini, cost ini berarti itu dia cost itu dia harus sudah dikurangi dari sebelumnya. Biaya mesin dikurangi residual value-nya. Dapatlah tadi kan 279 dikurangi 15, 264.000. Terus kita tahu nih pada tahun sebelumnya dia memproduksi 240.000 unit. Nah, ini 240.000 unit sebagai awalnya di tahun 2019. Maka dibagilah di 240.000 unit ini. Hasilnya 1,10 untuk per unitnya, harga per unitnya. Nah, karena hasil per unitnya itu harus dikali produksi kan ini baru untuk produksi tahun 2000, biaya produksi untuk satu kali produksinya itu berarti 1,10. Nah, karena yang diminta ini tahun 2020 dan tadi sudah jelasin itu biaya produksinya 25.500 di tahun 2020, maka biaya produksi ini dikali dengan biaya unit yang diproduksi di 2020, yaitu 25.500 dikali 1,10, hasilnya 28.050. Berikutnya kita akan membahas mengenai working hours. Working hours ini kita tahu rumusnya cost dibagi waktu kerja mesin. Nah, di sini kita tahu nih cost itu kan tadi yang sama, biaya mesin dikurangi sama biaya residual value, dapatlah 264.000 kan. Nah, 264.000 ini pada tahun 2019 itu kan dia bekerja 25.000 jam. Nah, untuk mencari per jamnya itu gimana? Nah, mencari per jamnya itu 264.000 dibagi 25.000 jam. Hasilnya itu 10,56 per jam. Nah, karena di sini hitungannya baru untuk per hour untuk 1 jam saja. Nah, ini harus dikali lagi dalam waktu produksi di tahun 2020 karena kan tadi kita udah dapet tuh infonya waktu produksinya itu sebanyak 2.650 jam. Nah, maka dikalikanlah sebelumnya. Maka dikalikannya aja lah 2,650 dikali 10,56 hasilnya 27 lah 984. Berikutnya kita akan membahas sum of the year. Nah, sum of year ini dicari dulu rumus N-nya. Nah, di sini N itu kita dapat penghitungannya semua jumlahnya ditambah dari 10 ditambah 9 sampai 10 tahun kan, karena itu 10 tahun berarti 1 ditambah 2 sampai 10. Maka dapatlah hasilnya itu 55. Atau kita bisa mencari dengan rumus N dan kurung N plus 1. Kemudian rumusnya inilah. Tadi 10 tahun ditambah 10 tambah 1. Nah, plus itu. Lalu ini 10 ini dikali karena dia di awal tahun dikali cost-nya. Maka dapatlah 10.000 dikali 264 dikali sepertiga. Nah, di sini kenapa bisa sepertiga? Ini karena ada soalnya emang dari situnya 1/3 atau hanya sepertiganya. Maka dapatlah 16.000. Nah, berikutnya kan waktunya itu berkurang tuh yang tahun ke-10 selama 1/3. Nah, kemudian di tahun berikutnya berarti kan berkurang tahunnya, berarti untuk tahun ke-9 ini dia 9 dikali 264.000 dikali 2/3 itu sebesar 28.800. Karena gini, dia untuk tahun ini dia berjalan dari bulan mendekati bulan terakhir ke bulan yang akan berikutnya. Untuk menghitung 1 tahun berarti kan kita bisa bagi nih persesinya selama tiga bagian. Nah, ini tinggal dikali aja 2/3. Dapatlah 28.800. Maka total untuk depresiasi ini ditambah saja 28.800 ditambah 16.000. Hasilnya 44.800. Nah, untuk double decline ini cost dikali rate dikali 1/3. Nah, karena ini dia di tahun 2020 dan itu udah 10 tahun, berarti itu nggak perlu lagi dikali 2. Dibagi 2. Intinya nggak perlu lagi dikali 2 karena sudah 1 tahun. Kalau yang sudah waktu itu jelasin kan itu dia cuma 5 tahun ya kalau nggak salah. Nah, itu harus dikali lagi jadi 10 tahun. Jadi 10 untuk dapat rate-nya. Nah, di sini kita dapat rate-nya 279.000 dikali 20% dikali 1/3. Hasilnya 18.600. Nah,
Karena double decline itu saudaranya dari straight line atau 2 kalinya, maka di sini dihitunglah 279.000 dikurangi 279.000 dikali 20%. Nah, ini dikali lagi 20% dikali 2/3. Tadi yang sudah dijelaskan sama dengan sum of the year. Maka dapatlah hasilnya 29.760. Nah, total depresiasi di tahun ini berarti 48.360 didapat dari 29.760 ditambah 18.600. Next. Yang selanjutnya S1115, yaitu depresiasi untuk periode pecahan, di mana pada 10 Maret 2021 Nadab Company menjual peralatan yang dibeli seharga $240.000 pada 20 Agustus 2014. Awalnya peralatan tersebut diperkirakan akan memiliki umur 12 tahun dan nilai sisanya 21.000 pada akhir waktu, dan penyusutan telah dihitung atas dasar itu. Perusahaan menggunakan metode penyusunan garis lurus. Untuk instruksinya, hitunglah biaya penyusutan pada peralatan ini untuk 2014 dan 2021 dan untuk dari periode 2015 sampai pada 2020 dengan 6 asumsi di bawah ini. Dan untuk 1-6 tertera pada layar, dan yang untuk kedua kita akan mengevaluasi secara singkat keenam metode di atas dan mempertimbangkan dari sudut pandang akuntansi, dasar teori serta kesederhanaan aplikasi metode. Yaitu untuk yang pertama A. Untuk metode yang pertama, penyusutan dihitung untuk periode waktu yang tepat selama aset tersebut dimiliki, dengan asumsi 1 tahun yaitu 365.000. Maka diketahui tadi di sebelumnya bahwa peralatannya dibeli sebesar 240.000 akan dikurangi dengan nilai sisanya 21.000. Maka didapatkan nilai sebesar $219.000. Nah, $219.000 ini akan dibagi dengan tadi diperkirakan bahwa umur tahunnya sebesar 12 tahun. Maka $219.000 dibagi dengan 12 tahun, maka hasilnya 18.250 per tahun dengan perharinya $50. Maka akan dibagi, maka kan tadi untuk 2014 perhitungannya sebagai berikut. Kan tadi terjadi pada 20 Agustus 2014 dan akan dihitung sampai pada akhir tahun. Maka didapatkan akumulasi 133 hari, yaitu dari 20 Agustus kan itu untuk Agustus ada 31 hari. Nah, 31 hari dikurangi dengan 20 Agustus, maka sisa hari untuk Agustus 11 hari ditambah 30 hari di bulan September, 31 hari di bulan Oktober, 30 hari di bulan November, dan 31 hari di bulan Desember. Maka 133 dibagi dengan 365 dikali of 18.250, maka hasil untuk 2014 yaitu penurunannya sebesar $6.650. Nah, untuk periode dari 2015 hingga 2020 itu kan terjadi selama 6 tahun. Maka 6 dikalikan dengan 18.250 hasilnya Rp109.500. Maka dan untuk periode 2015 hingga 2020 ini akan tetap sama dari metode yang pertama hingga metode yang ke-6. Dan untuk masih pada metode pertama untuk 2021 itu perhitungannya akan dia terjadi 10 Maret akan dihitung dari bulan Januari hingga bulan Maret. Maka terjadi sebesar 68 hari dibagi dengan 365 hari dari 18.250. Maka untuk penyusutan pada 2021 yaitu sebesar 3.400. Maka total untuk metode pertama yaitu Rp119.550. Untuk metode kedua, depresiasi dihitung setahun penuh pada
pada awal 1 Januari di akun aset. Maka pada untuk 2014 itu sendiri 0 karena dia baru terjadi pada 20 Agustus. Sedangkan pada 1 Januari belum terjadi. Nah, untuk periode 2015 sampai 2020 tetap sama, dan untuk 2021 itu sebesar 18, masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu 18.250.000. Dan untuk metode yang dengan jumlah totalnya untuk metode kedua itu 127.750.000 rupiah. Untuk metode ketiga, penyusutan dihitung selama setahun penuh pada 31 Desember di akun aset. Berbeda dengan yang sebelumnya kan, kalau sedang pada 2014 ini terjadi di Agustus, maka untuk 2014 akan tercatat 18.250, sedangkan pada 2021 karena dia hanya terjadi dari bulan Januari hingga Maret, maka tercatat 0 depresiasinya. Dan sedangkan untuk periode 2015 sampai pada 2020 masih sama, yaitu 109.500. Untuk metode keempat, penyusutan selama 1,5 tahun diubah atas aset pabrik yang diperoleh atau dilepaskan selama 1 tahun berjalan. Itu diketahui sebesar 9.125.000 didapatkan dari masing-masing seimbang didapatkan dari 18.250 dibagi 2. Dan untuk totalnya masih tetap sama seperti sebelumnya, yaitu 127.750.000 rupiah. Nah, untuk metode kelima, penyusutan dihitung atas penambahan dari awal bulan setelah akuisisi dan akan dibuang ke awal bulan setelah pembuangan. Nah, untuk 2014 ini 4/12 karena dia dihitung dari bulan Agustus hingga selesai. Maka akan terjadi perhitungan yaitu 4/12 dari 18.250. Maka didapatkan penyusutan untuk tahun 2014 yaitu sebesar 6.083. Nah, untuk tahun 2021 kan terjadi dari Maret, maka akan dihitung dari Januari, Februari, Maret. Maka 3 bulan, 3/12 dari 18.250.000, yaitu sebesar 4.563 untuk 2021. Dan untuk 2015 hingga 2020 masih sama, yaitu 109.500.000 rupiah. Dengan total untuk metode kelima yaitu 110.146.000 rupiah. Dan untuk metode yang keenam, penyusutan dihitung untuk periode penuh atas semua yang digunakan selama lebih dari 1,5 tahun dan tidak akan didepresiasi atau dibebankan jika terjadi selama kurang dari 1,5 tahun. Maka untuk 2014 dan 2021 ini tidak akan terjadi penyusutan karena mereka terjadi kurang dari 1,5 tahun. Sedangkan untuk 2015 hingga 2020 akan tercatat penuh, yaitu 109.500.000 rupiah karena terjadi lebih dari 1,5 tahun. Yang selanjutnya, kita akan mengevaluasi secara singkat metode-metode di atas dengan mempertimbangkan sudut pandang akuntansi, teori dasarnya, dan kesederhanaan dalam pengaplikasiannya. Di mana untuk yang B ini, distribusi biaya yang akurat akan terjadi lebih akurat pada metode 1 dan metode 5. Jika diasumsikan bahwa depresi garis lurus akan memuaskan. Nah, akurasi yang wajar biasanya terjadi pada atau given pada metode 2, 3, dan 4. Nah, untuk pengaplikasian yang sederhana itu akan diurutkan dari metode ke-6, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-1. Nah, untuk metode 2, 3, dan 4 itu menggabungkan kewajaran dari teori dan juga penyederhanaan dalam pengaplikasian metode.
Selanjutnya, kita akan membahas 11-18 yaitu tentang impairment. Di sini diberikan soal given informasi dari Pujols SPA pada Desember 31, 2019. Di sini kita dapat cost-nya 9 juta, accumulated depreciation to date itu untuk 1 tahun ini dia 1 juta, value ini 7 juta, dan fair value loss dari cash of disposal itu 4.400.000. Dan di sini diasumsikan bahwa jika Pujols ini dia akan continue atau terus menerus bekerja untuk aset yang akan ada di masa depan, dan ini alatnya ini dia punya umur usianya selama 4 tahun. Nah, instruksinya ini dia dibilang untuk membuat journal entry jika ada impairment pada aset di tanggal 31 Desember 2019. Yang kedua, prepare journal entry to record depreciation expenses, ini untuk jurnal untuk mencatat depresiasi beban depresiasi. Dan yang terakhir, jika amount yang dapat dikembalikan atau recoverable amount ini pada equipment itu sebesar 6 juta, maka berikanlah journal entry jika ada dan yang berguna untuk mencatat apa yang ada di dalam peningkatan ini. Next. Sekarang kita akan membahas, pertama kita akan membahas jurnalnya. Kan kita tahu jurnal impairment itu kalau ada loss itu loss on impairment dan accumulated depreciation itu equipment. Di sini kita dapat mengetahui bahwa ini ada loss itu sebesar 1 juta. 1 juta itu dari mana? Di sini kita dapat nih cost-nya 9 juta. Tadi kan ada accumulated depreciation. Accumulated depreciation itu 1 juta untuk tahun itu. Maka kita harus mencari tahu dong berapa carrying amount-nya atau biaya bawaannya atau biaya awalnya. Berarti tinggal dikurang aja cost dikurangi accumulated depreciation, dapatlah 8 juta. Nah, di sini kita ada tuh fair value loss of cost disposal, dan tadi itu ada ini apa sih? Coba sebelumnya maaf. Nah, sebelumnya itu ada fair value loss of cost of disposal itu sebesar 4.400.000. Nah, kan kita tahu nih di sini di diagram sebelumnya itu kan ada value in use dan fair value less cost of disposal. Nah, di sini kita bandingkan nih siapa yang tertinggi di dalam diagram ini. Kan yang tertinggi itu kan value in use, berarti yang dia masukkan adalah value in use-nya. Sebelum next. Maka tadi carrying amount dikurangi fair value-nya. Berarti 8 juta dikurangi 7 juta. Nah, dapatlah hasilnya loss on impairment, karena kan kita tahu jika carrying amount lebih kecil dari recoverable amount, maka adalah pengurangan kan, atau penurunan nilai atau impairment yang bisa kita sebut. Dapatlah jurnal ini 1 juta ini dimasukkan dalam jurnalnya. Nah, selanjutnya kita kan itu diminta mencatat beban depresiasi. Nah, di sini beban depresiasinya itu jurnalnya depreciation expense pada accumulated depreciation yaitu equipment. Itu sebesar 1.750.000. Itu dapat dari mana? Didapat dari carrying amount yang terbaru itu fair value less of cost of disposal itu kita jadiin sebagai value yang awal, value yang terbaru. Nah, karena sudah kita dapat carrying amount yang terbaru itu 7 juta, dan kita tahu bahwa untuk mencari depresiasi itu harus dibagi dengan umur aset. Umur aset itu kan dapat tadi itu 4 tahun, maka 7 juta dibagi 4 tahun, hasilnya 1.750.000. Nah, dapatlah 1.750.000 ini dijadikan jurnal nominal dalam jurnal beban depresiasi. Nah, selanjutnya kita didapat apabila ada recovery of impairment loss. Nah, di sini ada jurnalnya accumulated depreciation pada equipment dan recovery of impairment loss. Kita tahu nih tadi carrying amount-nya kan 8 juta tuh. 8 juta didapat dari 9 juta dikurangi 1 juta. Nah, kita tahu ada recovery amount itu ada 6 juta. Berarti kan masih kecil dong dari yang sebelumnya, dari fair value less of cost disposal. Maka dari ini kita masukin nih jurnalnya, karena dia pengembalian lagi, kita hitung dari carrying amount dikurang dari recoverable amount.
8 juta dikali 6 juta, 2 juta. 2 juta ini dinominalkan dalam accumulated depreciation equipment and recovery of impairment loss. Next. Selanjutnya kita akan membahas soal jawab tentang pada nomor problem 11.8. Jadi soalnya bisa dilihat di buku masing-masing. Pada tanggal 1 Januari, Louis Company perusahaan manufaktur untuk alat-alat mesin yang kecil-kecil sebesar 1.260.000. Kemudian dia membeli barang baru, peralatan atau perlengkapan baru yang memiliki umur sebesar 5 tahun. Nah, nilai residu value-nya, nilai residunya diestimasikan sebesar 60.000. Kemudian Louis mengestimasikan bahwa barang atau perlengkapan baru ini akan memproduksi 12.000 peralatan mesin di tahun pertama dan 50.000 unit di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita disuruh menghitung depresiasi dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama straight line, double declining balance, sum of the years digit. Yang terakhir adalah units of output. Nah, dari keempat metode ini nanti kita disuruh membandingkan manakah yang akan memaksimalkan pada di net income-nya. Yang pertama kita akan membahas menggunakan metode straight line atau metode garis lurus. Pertama di sini kita akan mengurangkan $1.260.000 dikurang dengan $60.000 dibagi dengan umur ekonomisnya yang sebesar diperkirakan selama 5 tahun. Didapatlah 240.000. Nah, kita akan mendepresiasikannya selama 3 tahun. Yang pertama pada tahun 2009 depreciation expense sebesar 240.000, kemudian pada tahun 2010 juga sama, 2011, kemudian kita menghitung accumulated depreciation-nya dari 240 pada tahun 2010 menjadi 480, dan pada tahun ketiga menjadi 700.000. Nah, itulah nilai depresiasinya jika menggunakan metode garis lurus. Next. Nah, ini jika kita di layar terlihat jika kita menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama double declining balance. Yang pertama itu pada tahun 2009 depreciation expense sebesar 504.000, dari mana 40% dikali dengan 1.260.000, kemudian yang kedua 300 didapat dari 4.756.000, yang pada tahun ketiga 181.440.000 didapat dari 40% dikali 453.600. Next. Nah, ini yang ketiga tadi bisa dilihat di layar. Nah, ini yang metode yang keempat, units of output. Bisa dilihat pada tahun 2009 288.000 sebesar 280.000, pada tahun 2010 sebesar 260.000, dan pada tahun terakhir sebesar 240.000. Jadi jumlahnya sebesar 792.000. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.